Ada baiknya sebelum kita lanjutkan materi ini, silakan tekan tombol subscribe. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia terdiri atas yang pertama jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah. Berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat lebih kurang 300 gram. Dibungkus oleh dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran tersebut berisi cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas. Pada jantung, antara serambi dan bilik terdapat dua katup. Antara serambi dan bilik kiri berdaun dua disebut valvula bicuspidalis. Antara serambi dan bilik kanan berdaun tiga disebut valvula tricuspidalis. Katup berfungsi menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Berikut ini adalah cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung berkontraksi dan berelaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau disebut sistol. 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Pembuluh kapiler menghubungkan arteri terkecil atau arteriola dan vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel tubuh. Bentuk halus, berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Pembuluh darah selanjutnya adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi adalah sebagai berikut. Letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar. Memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misal pergelangan tangan. Mempunyai satu katup di dekat jantung, yang berfungsi agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Pembuluh darah nadi atau arteri berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung. Pembuluh nadi ini disebut aorta. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola. Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri
disebut arteri pulmonalis. Arteri ini membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida. Lanjut ke pembuluh balik atau vena. Ciri-ciri pembuluh balik adalah letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan jenutnya tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, atau tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung pada satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik besar atau vena cava berfungsi mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Vena cava superior berfungsi mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Vena cava inferior mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki, bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang lagi sampai yang paling kecil yang disebut venula. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. Pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap adalah darah mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap ini terdiri atas peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil, darah mesin oksigen dan kaya karbon dioksida dari belakang jantung keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena paru-paru paling kecil atau venula, ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Kita lanjutkan ke peredaran darah besar. Darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi, dan katup dari aorta darah akan mengalir ke percabangan arteri, berbagai organ jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena, dan kembali ke serambi kanan jantung mati vena besar. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Lanjutkan ke sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar atau aorta
memiliki dua percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria, yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah dari ruang jantung ke jaringan jantung, kemudian kembali lagi ke ruang jantung, disebut sistem peredaran darah jantung. Materi selanjutnya adalah struktur dan fungsi darah. Fungsi darah ada 6. Yang pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan sisa metabolisme. Yang ketiga membunuh kuman atau untuk sistem kekebalan tubuh. Yang keempat mengedarkan hormon dan enzim. Yang kelima mempertahankan pH tubuh, dan yang keenam untuk menutup luka. Struktur dan fungsi darah. Yang pertama, plasma darah merupakan cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi plasma darah antara lain mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Di dalam plasma darah terdapat fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah dengan cara membentuk benang-benang fibrin. Serum, yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen yang mengandung antibodi. Darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, yaitu sel darah yang paling banyak jumlahnya. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Dibentuk di sumsum tulang, berbentuk bulat pipih, tidak berinti, dan cekung di kedua sisi atau bikonkav. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin, yaitu pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Terdiri atas 5.000 sampai 10.000 leukosit tiap milimeter kubik darah, dan akan meningkat jika terjadi infeksi. Berusia 12-13 hari saja. Dibentuk di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Bentuk tidak tetap, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut diapedesis. Berfungsi melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misal dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Macam-macam sel darah putih atau leukosit yaitu monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Penggolongan darah menurut Karl Landsteiner adalah sebagai berikut. Golongan darah A jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Golongan darah B jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen B. Golongan darah AB
jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen A dan B. Golongan darah O jika sel darah seseorang tidak mengandung aglutinogen A dan B. Lanjutkan ke transfusi darah. Penggolongan darah sangat berguna pada transfusi darah. Orang yang memberikan darahnya disebut donor dan orang yang menerima darah disebut resipien. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak darah donor dengan menggumpalkan darah. Kita lanjutkan ke sistem limfa, kura, dan tonsil. Limfa atau getah bening adalah cairan bening berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Susunan limfa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limfa dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Limfa masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka, yang disebut pembuluh limfa. Tubuh kita memiliki dua pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan yang mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Cairan limfa tersebut akhirnya masuk ke vena bawah selangka kanan. Pembuluh limfa kiri mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri, yang akhirnya masuk ke vena bawah selangka kiri. Pembuluh limfa membentuk simpul atau disebut kelenjar limfa pada 4 tempat tertentu, misalnya pada leher, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar limfa berfungsi sebagai tempat pertahanan terhadap kuman dan pembuatan leukosit. Selain itu, pada limfa, sistem pertahanan lain dilakukan juga oleh kura atau limfa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan, yaitu membunuh kuman, limfa juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Sekarang kita masuk kepada tonsil. Tonsil berfungsi mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernapasan. Sepasang tonsil langit-langit terletak di belakang rongga mulut. Tonsil langit-langit merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi, yang sering disebut dengan amandel. Materi terakhir adalah kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. 1. Keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida akan membentuk karboksi hemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi misalnya karena menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. Yang kedua, anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit, eritrosit memiliki kadar hemoglobin rendah, atau hemoglobin abnormal. Penderitanya akan mengalami kelelahan, tampak pucat, serta pernapasan pendek. Kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia yang ketiga adalah polisitemia. Polisitemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal, sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Yang keempat, leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal, sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal.
Hal ini dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit, sehingga menyebabkan anemia atau hemofilia. Kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia yang kelima adalah hemofilia. Hemofilia atau keadaan darah sukar membeku merupakan kelainan yang bersifat genetis atau diwariskan. Yang keenam, trombositopenia adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal. Disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, terapi obat, dan terapi radiasi. Kelainan selanjutnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 mm Hg dan tekanan diastol darah lebih tinggi dari 90 mm Hg. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras, yang akhirnya membesar, khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. Kelainan dan penyakit selanjutnya adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Terjadi jika sistol darah kurang dari 120 mm Hg dan tekanan diastol kurang dari 80 mm Hg. Penderita ini otot jantungnya bekerja lemah, akhirnya mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung, stroke karena kekurangan pasokan oksigen, dan tubuh menjadi lemah. Yang kesembilan adalah varises, merupakan pemelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas, dan kehamilan. Kelainan pada sistem darah manusia selanjutnya adalah arteriosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis merupakan penimbunan lemak pada arteri, sedangkan arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri menjadi tersumbat dan akhirnya arteri menjadi pecah. Penyakit selanjutnya adalah penyakit jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung adalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab masalah jantung yang utama adalah kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung. Pola hidup serba terburu-buru juga memicu penyakit jantung. Itulah materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Silahkan tekan subscribe, beri komen, dan share.